Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1280 sampai tahun 1282. Ernie adalah salah satu dari 12 pemilik bunga yang kemudian terbangun. Selain itu, peri begonia Keksin bukanlah yang tertinggi di antara 12 pemilik bunga di negeri dongeng. Paling banter, ia hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Dalam hal pertahanan, Keksin tidak sebagus tarian peri kupu-kupu teratai putih, dan dalam hal serangan, Keksin tidak sebagus Ruoli dan Lingyu. Namun, Keksin memiliki satu kelebihan. Keterampilan dan prestasinya hampir tidak memiliki kekurangan. Ia memiliki serangan dan pertahanan, dan efektivitas tempurnya juga sangat stabil. Saat ini, orang yang begitu hebat menyerbu ke kamp ninja dan ronin Jepang bersama ratusan orang. Postur yang mempesona tidak dapat dibalik. Setiap gerakan tidak seperti bertarung. Sebaliknya, tampaknya menari, yang membuat orang mabuk. Bahkan roda Beiming yang tidak jauh tampak sedikit tumpul, mulut terbuka dan tertutup, terkejut di dalam hati. Pada saat ini, Ernie tidak memiliki penampilan wanita yang lemah saat ini. Gerakannya yang elegan turun. Tampaknya ringan, tetapi memiliki kekuatan penuh. Setiap kali dia mengetuk gelang emas di tangannya, dia bisa meledakkan seseorang, dan kemudian dia menginginkan kehidupan. Meskipun ada sejumlah besar pembunuh ninja dan pendekar pedang ronin, tidak ada dari mereka yang bisa mendekati tubuh Ernie. Meskipun orang-orang ini terus-menerus menggunakan ninja yang tidak dapat dijelaskan ini semuanya terbakar di sekitar Ernie, lalu menjadi asap dan menghilang. Saat ini, Ernie berdiri di tengah kerumunan dan memandangi mayat-mayat di seluruh tanah. Dia tidak bisa menahan tawa, meskipun dia belum pulih ke kultivasi negeri dongeng, itu lebih dari cukup untuk membersihkan gerombolan seperti itu. Dengan itu, Ernie melemparkan sepasang gelang ke udara, dan kemudian jari giok ramping itu tidak bisa menahan diri untuk melintasi udara, berkata, bunga begonia mekar, jatuh ke dunia. Semua pembunuh ninja dan pendekar pedang ronin tercengang. Mereka melihat ke langit pada saat yang sama, dan melihat bunga begonia yang tak terlihat di langit, dan kelopak merah muda akan jatuh satu persatu. Kelopak-kelopak ini tampaknya terlahir dengan kekuatan tak terbatas secara umum, selama sedikit kontaminasi pada orang lain, orang itu segera jatuh ke tanah dan mati. Jelas, Ernie tidak ingin bertarung dengan sampah di depannya, jadi dia membuka keterampilan serangan kelompok. Tiba-tiba, ratusan pembunuh ninja dan pendekar pedang ronin seperti lalat tanpa kepala, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dengan lolongan, para pembunuh ninja dan pendekar pedang ronin itu jatuh ke tanah satu persatu dan kehilangan nyawa mereka. Saat ini, roda Beiming mulai mundur perlahan, dan pada saat yang sama, wajahnya menunjukkan ekspresi teror dan terkejut. Namun, pangeran Jepang dari Beiming Lun tidak pernah menyangka bahwa situasi perburuan yang awalnya menjadi miliknya ini telah mengubah identitasnya, dan ia malah menjadi sasaran perburuan. Kepanikan, keterkejutan, ketakutan, emosi semacam ini mulai berkembang di hati Beiming Well. Melihat bawahannya yang paling elit dan paling sah satu persatu dalam genangan darah, giliran Beiming yang ingin maju untuk menyelamatkan, tetapi kakinya seperti menuangkan timah saat ini, dan ia tidak dapat melangkah sama sekali. Beiming Well takut bahwa begitu ia sampai di depan, itu akan menjadi akhir yang sama, dan tidak ada tempat untuk mati. Jadi saat ini, Beiming Well hanya bisa berdiri di tempat, menyaksikan anak buahnya dibantai. Secara bertahap, seluruh pegunungan Tulun menjadi sunyi lagi. Di hutan yang gelap ini, selain mayat-mayat di seluruh tanah, ada 3 orang yang tersisa, Beiming Well, Kevin Ye dan Ernier. Pada saat ini, Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan Beiming Well selangkah demi selangkah, lalu berkata, murid Beiming, sekarang sepertinya kita punya lebih banyak orang. Mendengar ejekan Kevin Ye, Beiming Well menjadi marah dan berkata, penatua Kevin Ye benar-benar memiliki metode yang bagus. Aku tidak menyangka bahwa semua wanita cantik di sekitarnya akan begitu galak. Itu semua salahku. Setelah itu, Beiming Well mencubit matanya dan berkata, tapi senior, adik laki-laki, aku tetap mengatakan itu. Kita tidak akan mengubah gunung hijau, dan air hijau mengalir. Aku pasti akan datang ke kepala sekolah untuk menghitung akun ini. Saat dia berbicara, mata Beiming Well penuh dengan kemarahan, dan dia tidak memulai dengan Kevin Ye. Sebaliknya, seluruh orang itu berubah menjadi sekelompok kembang api. Sebaliknya, Kevin Ye berkata dengan senyum dingin, kamu benar-benar pria yang tulus. Kamu dapat menggunakan trik yang sama 2 kali di depan kepala sekolah. Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dengan sukses? Setelah itu, Kevin Ye melambaikan tangannya, dan tiba-tiba telapak tangannya muncul jejak telapak tangan yang besar, dan dia menariknya ke depan. Tiba-tiba, kembang api di sekitar roda Beiming padam dalam sekejap. Roda Beiming menatap Kevin Ye, lalu menatap seluruh tubuhnya. Menjepit matanya tanpa ampun, roda Beiming menaikkan ki lagi, lalu bersenandung, kupu-kupu warna-warni yin yang keluar.
Namun, yang membuat Roda Beiming merasa takut adalah tidak peduli seberapa keras dia mencoba dan bagaimana dia memanggil, dia tidak dapat membuka sedikit pun kultivasi di seluruh tubuhnya. Roda Beiming berikutnya benar-benar gugup dan bingung, bagaimana bisa seperti ini. Bagaimana mungkin keterampilan Yin yang saya, kemampuan ninjaku dan cakraku semuanya hilang. Berkata demikian, roda neraka utara meraung histeris ke arah Kevin Ye, kau, apa yang telah kau lakukan padaku? Saat ini, Roda Beiming tidak lagi setenang dan seyakin sebelumnya. Sekarang ia bukan lagi pangeran Jepang yang legendaris, melainkan hanya manusia biasa. Atas kesalahan Roda Beiming, Kevin Ye hanya tertawa seolah tidak ada orang lain. Adik Beiming, jangan gugup, jangan gugup. Senior takut kau akan melarikan diri, jadi itu hanya menghalangi kultivasimu untuk sementara. Setelah kepala sekolah menyerahkanmu kepada Charlie Qin, bagaimana ia akan menghadapimu? Itu urusannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau. Roda Beiming mendengarkan kata-kata Kevin Ye, dan langsung menggertakkan giginya. Namun, Kevin Ye mengabaikan kemarahan Roda Beiming secara langsung. Dengan lambaian tangannya yang besar, bentuk tubuh Roda Beiming langsung menghilang di tempatnya. Bagi Roda Beiming, akhir seperti itu sungguh menyedihkan. Awalnya, dia bersumpah untuk menangkap putra mahkota timur Charlie Qin, tetapi sekarang pangeran Jepang itu sendiri telah menjadi tawanan orang lain. Nasib ini memang terlalu tak terduga. Sekarang di Pegunungan Tulun, Ernie tidak peduli dengan mayat-mayat di bawah kakinya. Dia hanya dengan lembut datang ke sisi Kevin Ye, meraih lengan Kevin Ye dan berkata, pasang surut, kemana kita sekarang? Pergi ke Dasigou dan temui teman-temanku. Aku akan mengantarmu pulang setelah masalah ini selesai. Mengacu pada kata pulang, pipi Ernie yang tidak dapat dijelaskan memerah, kepalanya tertunduk dan dia patuh dengan baik. Tampaknya dia penuh dengan harapan. Segera, Kevin Ye tertawa dan melambaikan tangannya, dan membawa Ernie ke Dasigou. Adapun Pegunungan Tulun, mayat-mayat di seluruh tanah tiba-tiba terbakar. Setelah semburan api ini, mayat-mayat ratusan orang tidak dapat ditemukan lagi, dan menjadi debu, yang meluap di antara langit dan bumi Pegunungan Tulun. Bab 1281. Pangeran Jepang dari Beiminglun juga sedang dalam nasib buruk. Ia berhasil membangun keluarganya dan ingin datang ke Pegunungan Tulun untuk menunjukkan keahliannya, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu dengan Kevin Ye, bintang jahat. Pada akhirnya, rencana untuk merebut Charlie Qin tidak berhasil, tetapi ia juga melibatkan dirinya. Sungguh menyedihkan. Dan para pembunuh ninja dan pendekar pedang Ronin yang mengikuti Roda Beiming ke Pegunungan Tulun bahkan lebih menyedihkan. Di bawah serangan Ernie dan Kevin Ye, seluruh pasukan hancur total dan tidak ada tulang yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran pertama Pegunungan Tulun, hampir semua penguasa Jepang yang bersembunyi di selatan sungai yang terbunuh, dan tidak ada sisa abu. Meskipun pertempuran Kevin Ye di Pegunungan Tulun mudah dan menyenangkan, di sisi lain, medan perang ke arah Dasigou tidak memuaskan. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap dan suram, tetapi pertempuran ke arah Dasigou masih berlanjut. Charlie Qin kini telah dipermalukan, di mana ada keagungan seorang pangeran, seluruh tubuhnya bagaikan jalanan yang penuh dengan pengemis muda. Pakaiannya lusuh, dan terlihat bekas darah di sekujur tubuhnya, terutama tinjunya. Meskipun mereka terjepit sampai mati, mereka tidak memiliki separuh kulit yang utuh. Dibandingkan dengan Charlie Qin, Langya dan Yang Jun lebih baik. Bagaimanapun, Langya memiliki perlengkapan tinju logam berat di tangannya, sementara Yang Jun memiliki pedang hitam di tangannya. Tiga ahli pedang biru itu melompat untuk melawan Masjiro Fujibu dan kadal tongling miliknya. Pertarungan menjadi semakin sengit. Sialan, aku tidak percaya orang ini tidak memiliki kelemahan. Melihat kadal besar dengan sisik di sekujur tubuhnya, Yang Jun bersenandung dengan keras dengan pedang di tangannya. Yang Jun telah mencoba berkali-kali sebelumnya, dan pedang itu jatuh pada kadal raksasa itu satu persatu. Sayangnya, sisik kadal itu terlalu tebal, seperti lapisan beton bertulang, yang tidak dapat dipatahkan sama sekali. Kekuatan pertahanan super ini sangat kuat dalam menghadapi pedang panjang Yang Jun, atau dalam menghadapi tangan besi Langya dan Charlie Qin. Tampaknya tidak ada kemungkinan untuk melukainya. China yang malang, aku menyarankanmu untuk menyerah, kalau tidak aku akan membiarkanmu melihat kekuatan hantu yang sebenarnya. Saat ini, dia sangat sombong. Berdiri di atas kepala kadal, dia menatap Charlie Qin dan Yang Jun dengan tatapan merendahkan. Dan Yang Jun meledak dalam kemarahan, bersenandung dingin, penuh kebencian. Setelah itu, Yang Jun bangkit lagi dan berteriak, kamu Mingjian. Sekali lagi, pedang kuat itu bangkit dan jatuh di leher kadal itu. Tubuh besar itu tiba-tiba berdiri dengan cahaya petir yang langsung menuju Yang Jun. Tidak bagus. Yang Jun berkata dengan cepat. Dengan itu, Yang Jun dengan cepat menghindari tubuh itu dan menghindari serangan kadal itu. Pada saat ini, Charlie Qin dan Langya saling memandang. Mereka hampir saling menembak, satu ke kiri dan satu ke kanan, dan sepasang tangan besi membombardir lagi.
Namun, target pemboman mereka bukanlah kadal raksasa itu, tetapi Masujiro Fujibu yang berdiri di dahi kadal itu. Di hadapan Charlie Qin dan Langya, Fujibu Jiro tersenyum dingin dan berkata, benar-benar keras kepala. Dengan itu, dia tidak menghindar dan tidak menggunakan ninjutsu apapun. Sebaliknya, dia mengayunkan pisau panjang di tangannya dan menghadapinya seperti ini. Karena Masobu Yajiro dikenal sebagai toleransi orang suci Jepang, seni ninja dan seni tubuh ini secara alami tidak ada duanya. Dia melompat dan meninggalkan kepala kadal raksasa itu. Dia segera bertarung dengan Charlie Qin dan Langya. Bang, bang, bang. Tinju dan cahaya pisau telah menyatu untuk sesaat. Meskipun Masobu melawan dua orang, dia masih tidak kalah. Di sisi lain, Yang Jun melawan kadal raksasa sendirian. Meskipun pedang hantu di tangan Yang Jun tidak dapat melukai kadal raksasa itu juga tidak dapat melukai Yang Jun. Bagaimanapun, binatang psikis ini terlalu besar untuk bergerak dengan peka. Dengan cara ini, medan pertempuran Dashigou menjadi semakin kacau. Sedangkan di sisi lain, Beichen Liu Feng tidak seberuntung Masobu Yoshiro. Beichen Liu Feng tidak memiliki kultivasi Masobu Jiro, juga tidak memiliki bantuan binatang roh. Terlebih lagi, Beichen Liu Feng menghadapi elang yang telah memasuki puncak renyuan. Selain itu, elang saat ini semakin berani. Kultivasi keadaan bawaan yang kuat dapat dianggap sebagai pertunjukan yang paling tajam. Luas, hancur. Dengan elang itu adalah pukulan keras, angin aliran bintang utara yang kelelahan tidak dapat menahannya. Di udara, saya mendengar suara dentuman. Tinju elang itu mengenai pisau panjang Beichen Liu Feng. Napas bawaan yang kuat segera menyerbu keluar. Kemudian, saya mendengar bunyi gemerincing. Pisau panjang di tangan Beichen Liu Feng langsung patah dan jatuh ke tanah. Adapun Beichen Liu Feng tidak dapat menahan pukulan elang, seluruh orang itu terlempar keluar, dan seteguk darah dimuntahkan. Bagus, bagus. Terluka parah oleh pukulan elang dewa, Beichen Liu Feng saat ini dapat dikatakan telah kehilangan efektivitas tempur sepenuhnya. Dan para pemain pedang biru itu melihat ini, segera bergegas maju, ingin memanfaatkan cedera bintang utara Liu Feng, satu serangan jatuh padanya. Bunuh, bunuh. Selusin orang sepanjang jalan menuju bintang utara Liu Feng membunuh masa lalu. Saat ini, meskipun angin biru tim lumpuh, mereka tidak melihat. Pada saat ini, mata Beichen Liu Feng hanya melirik sedikit ke sisi lain medan perang, jika tidak melihat pertempuran sengit itu juga Jiro Fujibu. Santo bertahan, maaf, aku harus mundur dulu. Sambil berbisik pada dirinya sendiri, sisi angin bintang utara sangat bersalah. Tepat ketika anggota tim pedang biru telah mengepung Beichen Liu Feng dengan kuat, mata Beichen Liu Feng melotot ke elang yang tidak jauh dan berkata, aku mengingatmu di Beichen Liu Feng. Kamu tunggu aku bersumpah, aku akan kembali untuk menemukanmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Beichen Liu Feng berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang di antara langit dan bumi. Sialan, kemana dia pergi, kemana dia pergi? Sekelompok pemain pedang biru menatapku, aku menatapmu, wajah mereka tampak bingung. Pada saat ini, medan perang di sisi lain Dashigou banyak berubah. Cahaya keemasan tiba-tiba melonjak, dan bunga begonia di langit jatuh perlahan. Kemudian, suara yang semua orang dari pedang biru kenal mulai terdengar perlahan. Oh, cukup ramai. Bab 1282. Dashigou, yang telah hancur karena perang besar, saat ini penuh dengan cahaya keemasan di langit. Dengan mekarnya kerbepel, suara Kevin Ye yang familiar bergema malas di langit. Saat ini, mata semua orang menatap langit di atas Dashigou, termasuk Fujimoto itu. Langit Dashigou hari ini terbakar dengan semburan awan merah, dan di antara awan merah, platform lotus emas terus berputar di udara, seperti halnya dua sosok yang berdiri di platform lotus. Pria dan wanita ini seperti anak laki-laki dan perempuan emas. Orang itu tampan dan rupawan, dan wanita itu sangat cantik. Melihat kedua orang ini di langit, seluruh orang pedang biru semuanya bersorak, itu Yesuai, itu Yesuai. Ya, itu adalah Kevin Ye dan Ernie. Saat ini, Kevin Ye penuh dengan kegembiraan. Dia berdiri dengan tenang di udara, dan matanya yang dalam menatap Kojiro Fujibu dan kadal yang mengikutinya. Melihat kedatangan Kevin Ye, seluruh pedang biru itu mendidih, seolah-olah melihat harapan. Bagaimanapun, Yesuai adalah orang kuat yang pernah membunuh malaikat jatuh. Jika dia ada di sana, apalagi seorang Kojiro Fujibu, bahkan jika dia adalah Masaku Banzang dan Ampere Konosuke datang, itu tidak akan mengejutkan. Jelas, kelompok pemain pedang biru ini memiliki cukup kepercayaan pada Kevin Ye. Bahkan Charlie Qin dan 3 orang lainnya melihat Kevin Ye datang, tetapi mereka juga sedikit lega. Kemudian mereka mundur dan datang ke kaki Kevin Ye. Kevin Ye, kamu akhirnya di sini. Jika kamu tidak datang lagi, aku khawatir kehidupan saudaraku akan dijelaskan di sini. Melihat kedatangan Kevin Ye, Yang Jun buru-buru berkata. Dan Charlie Qin tidak marah, Kevin Ye berkata dengan satu mata, halo,
Halo, anak Kevin Ye, karena datang, cepatlah untuk memulai, tidak ada bentuk cekung apa. Mengenai sapaan Charlie Qin, Kevin Ye hanya tersenyum tipis. Bibirnya membalas, Charlie Qin, aku ingat bahwa kau, orang ini, pernah mengatakan kepadaku untuk tidak ikut campur dalam urusan Jiangnan. Mengapa? Apakah kau berubah pikiran sekarang? Menghadapi ejekan Kevin Ye, wajah Charlie Qin tiba-tiba membiru dan merah. Dia meludah dengan suara rendah dan berkata, dasar bocah, kau benar-benar menyimpan dendam. Namun, dalam menghadapi situasi seperti itu, Charlie Qin benar-benar membutuhkan bantuan Kevin Ye. Baiklah, baiklah, aku tidak mengatakan kata-kata yang salah sebelumnya. Kau harus bergegas dan menyelesaikan orang tua ini lagi. Hei, tidak mudah untuk membuat Charlie Qin mengakui kesalahannya, tetapi itu tidak mudah. Baiklah, baiklah. Aku akan membantumu sekali lagi demi memperbaiki kesalahanmu. Saat ini, Kevin Ye dan Charlie Qin berbicara seperti tidak ada orang lain. Melihat bahwa Charlie Qin dijalankan oleh Kevin Ye, Yang Jun dan Lang Ye tidak marah, tetapi diam-diam tertawa. Tampaknya kesempatan untuk melihat kapten menderita kerugian ini jarang terjadi. Namun di sisi lain, Fujimoto adalah sepasang mata juling, ragu-ragu menatap Kevin Ye di udara. Dia adalah seorang biksu di timur, namun, ketika Masao ragu-ragu, kadal besar itu memutar tubuhnya dan menatap langit dengan matanya. Anak itu sangat kuat, sangat kuat. Kita mungkin bukan tandingannya, Masobu mengangguk, seolah mengakui pil hantu itu. Dan ketika Masobu dan pil hantu kadal raksasa itu menatap Kevin Ye, mata Kevin Ye juga tanpa sengaja melirik pria dan binatang buas ini. Haha, ninja Jepang, monster Jepang, menarik. Kevin Ye sama sekali tidak ragu. Sebaliknya, dia menembakkan telapak tangannya, dan cahaya keemasan melintas. Di telapak tangan Kevin Ye, sebuah cetakan tangan Buddha langsung mengenai kadal besar itu. Cetakan tangan ini adalah kekuatan besar Buddhisme Timur. Cetakan tangan ini memiliki kekuatan menahan bawaan terhadap iblis, baik iblis timur maupun barat. Benar saja, di bawah cahaya keemasan, kadal besar itu tiba-tiba menggigil di sekujur tubuhnya, bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Cetakan tangan emas itu tidak bisa berhenti berputar di dahi kadal itu. Tubuh kadal itu mulai menyusut perlahan, dan akhirnya berubah menjadi loah yang lebih kecil dari telapak tangan. Melihat pemandangan ini, kepala Masujiro dipenuhi keringat dingin. Namun, pemuda di langit itu hanya melambaikan tangannya, jadi dia mengambil pil hantu itu tanpa usaha apapun. Metode ini terlalu kejam. Melihat bahwa binatang tonglingnya diambil, dia tidak memiliki keinginan untuk melawan saat ini. Dia dengan cepat memahami formula yang ringkas dan berkata, lari dari angin, menjauhlah dari langit. Dengan itu, seluruh orang itu berubah menjadi angin dan menghilang di parit batu besar. Tidak, orang ini ingin lari. Gigi serigala dengan cepat mendengus. Jangan khawatir, dia tidak bisa lari. Kevin Ye di langit tersenyum dan melihat ke kejauhan. Kemudian dia melihat kembali ke Nir kedua di sampingnya, Kexin, orang itu telah diserahkan kepadamu. Ernie menyeringai dan berkata, baiklah, lihat aku. Dengan itu, pergelangan tangan Ernie bergetar, dan semua orang melihat kilatan emas di panggung teratai. Sebuah gelang emas mulai terbang ke kejauhan, dan kemudian tiba-tiba jatuh. Bang, gelang emas itu hancur berkeping-keping, dan langsung menghancurkan Fujimoto Yoshiro yang ada di dekatnya, tetapi dia tidak menyangka skill pelarian anginnya sendiri masih tidak luput dari pandangan pihak lain. Dihantam gelang emas ini, Masobu menyemburkan darah dari mulutnya, seluruh orang itu terhuyung-huyung, jatuh ke tanah. Dan gelang emas di langit membesar tanpa batas lagi, lalu jatuh ke arah Yoshiro Masobu. Charlie Qin dan yang lainnya mengira bahwa Kevin Ye akan membunuh orang suci yang sabar itu secara langsung, tetapi mereka jelas membuat kesalahan dalam pemahaman. Gelang emas itu menangkap kepala Masobu, lalu jatuh ke tubuhnya. Kemudian, begitu gelang itu ditutup, dia diikat. Melihat pemandangan ini, Charlie Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sejenak. Charlie Qin ingin datang ke sini. Bagaimana mereka bertiga bisa dianggap sebagai ahli pedang biru? Baru saja, mereka bertiga dipaksa untuk bertarung melawan Yoshiro dan Kadal, yang disebut pertempuran sengit. Meskipun tidak ada kerugian, itu tidak jauh lebih baik. Tetapi Kevin Ye berbeda. Dengan dua gerakan cepat, dia berhasil menghadapi Kojiro Fujibu dan Kadal, yang hanya saat ini, Charlie Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat ini.